Anda sedang udah. mendengarkan dan menonton podcast Kendal Striker lagi teman-teman. Yeay. Sebenarnya itu kita kan sudah menyediakan list pembahasan ya Iya. di grup. Ah. Nah, cuma kita belum tahu nih yang ini yang mau dibahas yang mana. Iya Gor, yang jelas Gor. Sini kita. Oh iya, Rano briefing ya sih gue ya. Lah iya kamu bilang. Katanya bilang biar aku yang opening. Kamu juga nggak tahu mau ngapain kan? Iya. Gimana, Tapi Nah, ya. tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Aku lapar. Oh, sekarang ke Oli. Iya teman-teman. Kamu mengkhianat. Ayam goreng. Kita makan dulu ya. Saya sambil makan boleh? Nggak boleh. Kita terus makan sial. nggak boleh Mas. Ya udah nanti aja. Tapi kamu tunjukin dong seberapa enaknya ayam olive ini biar orang-orang tahu kalau ayam olive ini adalah ayam yang paling enak. Enak, Gor. Enak nang gaji aku. Ono sing gaji gue malah dikat piye. Oh. Ya. Justru enak karena gak ngegaji dia. Oh iya. Yang ngegaji dia gak enak. Iya. Itu kata Igor ya. Iya itu kata Enggak, Igor aku ya. bilang gitu ngawur. Igor tadi kita disuruh ngomong kayak gitu sama Igor tadi. Iya. Mereka tak bayar semua kok. Menurutku olive memang ayamnya oke sih daripada yang satu itu. Kalau aku lebih ke rocket chicken Oke sih. cikan emang. Enggak, nek rocket chicken gue malah mergane emang dia dikhususkan untuk anak-anak kecil. Jadi banyak banget produk-produk yang untuk anak-anak. Ya tapi kan nggak anak-anak doang yang makannya. Aku juga orang gede suka. Emang Iya. diperuntukkan anak kecil, orang gede nggak Berarti boleh ada makan. punya inner child, Pak. Iya. Terus yang satu itu nggak boleh ini, nggak boleh anak kecil gitu. Enggak boleh. Oh, masa nggak boleh? Nggak Haram boleh. bawa anak kecil. Harus 17 tahun ke atas harus punya KTP gitu. Iya, karena Setara alkohol dong. iya karena emang ada tulisannya 21%. 21 21%, bukan 21 plus. Bukan. Kalau 21% PPH kayaknya. kebanyakan Pak. Oh, iya. 10 11 PPN itu. PPN 11%. Tapi sebelumnya kita notice dulu nih. Apa? Kita di mana sih ini podcastnya? Oh, kita sedang di Warkop Jabrik Borobudur, Jalan Yes. Sailendra, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Yes. Tentu niatnya kita kesini dari rumah Pak. Kita kan tag di sini kan. Iya. Luar biasa sekali tempatnya. Lihat nih ada sepeda BMX ya kan. Enggak kelihatan Pak dari Iya. kamera. Ada radio juga. Ada Kodak, Ada gitar. ada gitar. Belakang kamu radio nih, Lang. Oh, yang iya. mengumumkan Indonesia Merdeka lewat. Oh, lewat sini. Iya. Iya. Kalau putar pas debutnya Elvis Presley di sini ya? Iya benar. Betul benar. banget. Iya. Iya, di situ juga ada Vespa juga. Ada Vespa. Vespa sekali. Ini sangat jadul sekali konsepnya ya. Betul banget. Karena emang ya namanya Warkop DJ Abri ya loh, Isan. Ada D-nya ya. Ada D-nya. DJ Oko. Joko. Joko benar. Joko benar. Nggak pakai wi kan? Nggak pakai wi. Nggak pakai kita maksudnya wi. Nggak pakai wi. Tapi ini backgroundnya ada loh, kelihatan loh ini ayamnya. Iya, bodo amat. Aku mau tak makan kok. Aku jujur aku sedino urung mangan. Oh, Kok iso? Oh, iso. Iya, apa kebetulan kan bojoku mau ora masak. Heeh. Terus apa jenenge iki menggur nukokke jangan nggih bene tok. Heeh. Nesu paling karo awakmu. Anjay, Anjay. bridging. Nah, iya. Tapi menurutku ya suami itu harus jadi tempat untuk istri memarahkan seseorang. Suami itu Kesel. harus siap jadi pelampiasan, Pak. Kesalnya sama orang lain, marahnya sama kita. Lah iya. Emang kayak gitu bukan sih? Iya karena nggak mungkin marah sama orang lain itu karena nggak kenal. Malah Iya. sama orang yang kenal boleh dong. Betul. Mm-mm. Karena kadang ada kalau nah bengi-bengi nang ngarepe tempat tinggalku ku itu. Heeh. Ki kadang ono sok bangkul angkringan lewat dan uduk kring ono suarane piring, ono Oh. suarane apa gludak ngono kae lho. Bakul angkringan keliling tempat rumahmu. Enggak, maksudnya di maksudnya ki rampungan yo wis tutup yo disurung. Oh, setahu gua angkringan tuh cuma di tempat namanya angkringan. Kalau angkringan muter jadi angkling dong. Angkring Dharma. Angkling Dharma. Kuwi ki nesu, Pak. Kok ngono kuwi krungu swara kok ngono wah berisik ngono-ngono kuwi. Kowe ngerti sing misalkan apa jenenge sing tukang sing ngedol baskom lewat. Iya. Oh iya, sok kaget aku. Lah kuwi yo kayak nusunan karo bojone. Pelampiasannya dalam baskom ya. Iya. Namanya gitu? baskom. Tapi Mesake. biasanya istri tuh marah memang karena kitanya nggak salah tapi pengen marah aja gitu kadang. Iya. nggak sih? Iya, mood itu kan bukan karena kita, moodnya Iya. kan karena ya sesuatu di luar kita, dah. Betul. Dan Tapi aku pengen takon ki. Emang bener istri kalau udah marah sama kita itu dia nggak sadar kalau dia cuma pengen sebenarnya cuma pengen marah aja.
dia nggak sadar memang. Oh gitu. Ya kadang aku sempat Jujur iki aku sinau loh, kan aku paling nom dhewe iki nang kene paling dalam nom. rumah tangga. Dalam Iya rumah lah, podo tangga, aku ya. ya isih sinau ya. Aku Iya. isih paling nom dhewe ya. Enggak ada. Kamu paling pengalaman. Iya. Karena Aku putaran kedua. Rong level. kamu sampai putaran kedua kamu Wrong pengalaman sepertinya ya. Nenek gue bilang, Tadi Igor bilang Enggak, maksudnya istri marah gitu dia cuman pengen marah aja tuh dia sadar enggak gitu loh. aku tuh sering nanyain ini ke istriku ketika dia tiba-tiba marah. Aku tanya, ini beneran marah? Beneran kamu tuh aku tuh bikin kamu kesal? Apa emang kamu lagi moodnya lagi nggak bagus ini? Aku bilang gitu. kau sempat nanya gitu. Nggak ngaku. Tapi kita melihat dia marah itu merasa kalau oh ini marahnya ini kayak tiba-tiba. Ini marahnya bukan marah yang memang aku udah salah beneran salah. Tapi ini sepertinya kesalahan yang sudah pernah atau sesuatu kesalahan yang tidak mesti dimarahi seperti ini gitu loh. So Nah, aku bilang ini beneran marah atau ini marahnya memang karena kamu nggak baik aja? Bukan begitu. Aku tuh begini nih. Terus ada penjelasan tetap. Oh gitu. Jadi nggak akan ada pengakuan itu karena menurutku kalau di kalau lawan bicara kita itu mengaku kalau dia marahnya adalah mood, berarti dia mengaku kalau kita nggak salah. Oh gitu. Tidak salahnya di dia. Oh iya iya iya. Ya makanya Nek aku rawani takon. kok iso Aku ya wanita kok. kok iso wanita Aku wanita kan, Pak. Oh. Takutnya itu underestimate dia punya perasaan, Pak. Yes. Oh, Aku kalau aku. kayak oke. iki tenanan orang sih sakjane tapi ya iya ra penak juga ngono lho. Misal aku cuma takut ini dalam bayanganku aja. Misalnya takut misalnya aku nanya gitu tuh dibalikin sama dia. Kamu tuh nggak bisa bedain apa? Apa kamu Itu loh. nggak mikir apa ya gitu? Kita Ini dalam dianggap ketakutan gue aja. enggak perhatian sama dia, kita enggak ngerti perasaannya, Pak. Itu. Aku mah logisnya aja ya. Warkop Jabrik, teman-teman. Iya, silakan. Rapopo. Ya. Nah, Nah, kalau aku coba apa namanya? melempar manggis. Manggis lebar mangga ku dapat ya. Aku coba coba melamar gadis. Ya, lagi di Sleman aku sih coba untuk logis aja. Maksudnya coba untuk mencari kelogisan dari apa nih? Dari yang tidak logis ini gitu loh. Oke. Karena biar jelas nih marahnya tuh apa? Aku tuh salahnya di mana? Kok bisa seperti ini hari ini? Biar kita tahu mesti ngapain. Iya kan? Aku tuh kadang bingung, cewek tuh harus nyuruh kita nebak apa yang Betul. kita harus lakukan gitu loh. Kadang aku tanya ke istriku, kamu tuh maunya apa sebenarnya? Tapi itu. ketika dia menjelaskan makin bingung aku. Iya, sama. Bener. Penjelasannya makin aku harus gimana Joan gitu loh. Intinya aku harus minta maaf. Ya, Endingnya aku harus minta maaf karena istriku tuh sangat menghargai atau menginginkan Orang minta maaf. aku mengaku salah dan minta maaf. Tapi Kadang egoku besar kan ya Pak ya. Karena ketika egoku besar aku nggak yang langsung ya aku minta maaf. Enggak, aku mau butuh penjelasan. Aku mau jelasin dulu kalau ada titik di mana aku tuh benar juga gitu loh. ya, itu mah ego ya. Iya, benar, itu ego. benar, itu ego. Jadi Jadi gue selalu bermain Pak di rumah tangga. Gokil. Kayaknya setiap laki-laki begitu deh. Iya benar, kita berusaha untuk menjelaskan bahwa gue tuh begini karena begini loh gitu loh. Bukan berarti untuk benar-benar melakukan hal yang salah atau bahkan menyesatkan gitu kan. Nah, tapi ketika istrimu pengen kamu hanya udah cukup minta maaf aja, kamu gimana Lang? Apakah itu gimana ya? Maksudku ketika kamu bilang minta maaf udah selesai. Apa gimana? Iya, ketika aku minta maaf dan menyesali, sebenarnya selesai kalau sama istriku. Tapi aku tuh egonya tuh harus gimana ya? Egonya tuh harus kayak aku tuh nunjukin sebelum aku minta maaf sebenarnya sampai selesai aku minta maaf, aku harus nunjukin dulu kalau aku ini nggak purely the wrong guy gitu loh. Aku yang paling salah di sini nggak ada kesalahan kamu juga di situ. Walau aku memang terasa aku memang salah ketika aku pikir lagi. Cuma dalam pertempuran ini, aku harus nggak mau kalah dulu sampai di titik dimana ini udah malam capek, istriku udah nangis. So aku bilang, ya udah. Kita berhentikan di sini, kita sampaikan kesepakatan dan aku akhirnya dengan minta maaf. Besoknya udah baik-baik lagi. Tetap harus ada urat dulu. Jadi kita harus bermain urat dulu dalam satu titik di mana kita berantem. Jadi jangan sampai nggak ada uratnya. Kalau bakso ada uratnya ya. Tetelan juga boleh ditambahin kalau mau. Emang kita berdua lapar sih, Pak. Silakan gantian. Kalau aku nanggepin Gilang memang aku tipe orang yang sama, mungkin kayak sebenarnya gini, aku tuh cuma misalnya ada perdebatan, aku tuh cuma pengen dia mengakui bahwa apa yang kamu lakukan ini keliru loh. Kamu tinggal minta maaf aja selesai. Sekalipun aku nggak pengen,
Dan tidak ada niatan untuk memperpanjang masalah tuh juga enggak. Ya kan, jadi kayak aku ngasih tahu caramu begini salah gitu loh. Cuma aku terlalu berhati-hati, aku memilih diksi yang tidak menyinggung orang itu gitu. Yang tidak menyinggung Nah, kui. istri itu supaya dia nggak merasa oh gue salah ya gitu loh. Kayak Kadang gitu, ki sing susah adalah kita memilih diksi yang tepat, Hmm. Pak. Gitu. Ya, Pak. susah itu. Memilih diksi yang Susah tepat itu. itu susah. Karena gini, Gimana kadang diksi yang susah? Itu- Bergani. Terima kasih Tuhan. Itu bukan ora aku bengi aku tindak ngono kuwi. Domongke ning ngarepe wong loro, bojone awak dhewe ngobrolke awak dhewe. Boleh podo, sono sunan. Ya kuwi Pak. Jadi aku merasa bahwa aku berusaha untuk memilih diksi yang agar tidak menyinggung, agar tidak untuk dia merasa bahwa tersudutkan tuh enggak. Aku cuma pengen kamu mengakui kesalahan kamu minta maaf, selesai. Gitu, dan nggak akan panjang. Tapi kalau ketika dia muter-muter, aku akan ngejar terus untuk dia. Kamu tuh salah loh gitu. Nah itu yang nggak. Mungkin di situ ada salahku adalah aku merasa menekan gitu loh. Padahal ya tinggal ngakuin aja tuh susah banget. Aku heran juga gimana gitu. Tapi kadang kalau kadang pas di mana kita posisinya aku ya, Nah, aku tuh apa namanya mencoba untuk mencoba untuk membuktikan kalau dia ini salah sebenarnya gitu loh. Nah itu tuh tetap kita intinya di ending tetap kita yang harus minta maaf. iya. Ending Ya, ujungnya emang- gitu. emang iya. Karena kita Emang membuat iya. dia merasa salah. Karena kita kesan yang nyari-nyari kesalahan dia. Nah itu yang membuat Padahal kan enggak ya. Sebenarnya enggak. Padahal menurut kita enggak ya, bukan sebenarnya atau padahal enggak. Menurut kita, tetap karena semuanya ini menurut kita, Pak. Karena kalau menurut mereka pasti kita salah. Sumpah Pak, aku pengen menjelaskan sesuatu. Pun aku kudu berpikir dulu. Tenan loh. Aku kudu mikir dhisik dan nek kesuwen mikir, ora jawab. Wih. Kuwi apa? Kowe padha. Ora, aku Jangan istrinya tidak Santi. Orang malah justru banyakan diam nggak nyaut gitu loh. Pak. Maksudnya, Oh. ya tolonglah direspon apa gitu. Iya, nggak diam aja gitu loh maksudku. Jadi tuh kan nggak dijawab gitu. Nah, ya kuwi. Aku ki kadang mikir, iki aku lek ngomong kudu piye ben lek ngomong ki apik. Karepku kono kuwi. Aku kalau marah kadang suka belibet, Pak. Itu menurunkan Sama. itu menurunkan ini apa kebijakan itu loh. Wise-nya aku jadi turun gitu loh ketika ngasih tahu. Terus tak begini. Aku ngomongnya awalnya enak banget aku bilang. Ini aku ngomong sebagai suami ya, aku bilang gitu. Ampuh, itu ampuh. Terlalu sangar Ya dia. gitu. Terlalu sangar Sebagai dia. suami, kepala rumah tangga, kamu harus nurut sama aku tuh. Jadi aku ada titik di mana aku lagi ngomong gini. Tapi lu jangan ketawa dulu. Gak kena aku relate Pak, aku juga gitu Pak. Awalnya udah bagus tuh, dia pasti dengerin nih. Pasang kuping, udah dipasang kuping. Terus udah saya pasang kuping tuh. Saya ngomong, aku pergi keluar, malah itu salah nongkrong ya. Aku kalau keluar malam tuh ada intinya. Aku keluar malam tuh ada manfaatnya. Walaupun nggak langsung dapat uang, tapi kan ini menuju ke dapat uang. Dan kamu tuh sebagai istri harusnya tidak pernah ngomong di sini. Bentar, saya bilang dia nggak ketawa, dia tetap masih kesal karena aku bilang, aku bilang, bentar, aku lagi nyari kata-kata yang benar nih, aku bilang. Aku cari kata yang bagus lah gitu loh. Terus aku jeda sedikit kalau sudah beli begitu aku jeda sedikit, Pak. Jeda sedikit untuk lanjutin kata-katanya biar bener yang keluar gitu loh. Habis itu masuk ke materi selanjutnya. Tapi itu dengan tone yang apa rendah, apa yang agak Nah, gitu. kalau ngomong gini begini. Oh, sama kayak kamu stand up gitu. Enggak, kamu tuh udah tak bilang harus begini gitu loh. Tapi enggak yang tinggi banget. Memang begitu cara aku ngomong di stand up kayak begitu kayak Ya, aku marahin istriku. Jadi sebenarnya aku stand up tuh aku marahin istriku. Bagus. Iya. Pakai nada-nada stand up ya dia ya. Aku malah nadanya kayak gitu emang dari gitu terus. Terus kalau istrimu nggak nanggepin gimana? Yaudah, materi selanjutnya ya. Istri nggak nanggepin kurang lucu ya. Tapi emang kadang kalau kita merasa belibet tuh kayak Kadang juga kalau aku lupa aku lihat HP. Iya, sama ditulis di sini kan. kata-kata yang mau dimarahin ya. Tapi kadang kalau misalnya emang kita belibet tuh agak kita mau ketawa tapi kita posisi masih marah. Benar. Ya kan? Tapi kalau nggak begitu tuh ya gimana? Otak sama mulut tuh nggak sinkron gitu kan. Nah, Enggak sinkron kadang. ada lagi kadang gini, misalkan kadang itu aku marah tuh nggak melihat orangnya. Oh. Mau jelasin, ya kamu gini. Dia diliatin ke aku.
kayak mau ketawa Pak. Jadi gimana aku tahan. Sebenarnya aku mau ketawa gitu. Cuma ya gimana? Kita masih marah itu gitu. Dan apa menurutku ketika misalkan kita nyari diksi yang kurang tepat, tambah ini lagi. Nah, tapi aku nggak tahu ya apa ini penyebutannya. Jadi ketika istriku tuh selalu meng-highlight kalimatku atau kata-kataku yang membuat itu, oh yaudah kalau kamu begitu caranya gitu. Jadi misalkan nih, kok iso ya wong wedok nemu kok ngono ya? Mesti iya. Iya, kaya ono satu kata sing dan mesti kelingan. Dan itu dijadikan patokan. Contoh, misal. Contoh, aku ngomong iki apa ya? Ya maksudnya dalam konteks wah iki boros. Boros kuno. Tapi kan ora kabeh nek njuk kok ngono njuk boros terus. Oh ya, ngerti. Masa ora njuk segala sesuatu yang dilakukan nek meh ngopo njuk dadi boros, nek meh ngopo dadi boros. Ngono kuwi kan enggak. Misalkan gini. Apa namanya? Kamu tuh kalau dibilangin susah ya, misalnya gitu ya. Iya, aku memang susah dibilangin gitu. Tapi kalimat-kalimat sebelum itu tuh adalah rangkaian bahwa aku menjelaskan ini kamu begini loh gitu. Kamu susah banget dijelasin. Iya, aku memang susah dijelasin. Jadi yang kalimat sebelumnya tuh didiemin aja. Kalimat ini dinotis gitu. Iya. Gimana sih ini gitu kan? Ya harusnya kamu kasih yang positif dong. Kamu emang gampang sih maafin aku. Iya, aku gampang maafin kamu. Bisa tuh. Boleh. Kamu kayaknya nurut banget sama suami. Ya, aku nurut sama suami. Enak banget gitu ya. Kamu kan ngizinin aku nongkrong aja kamu sana gitu. Jadi kan bisa gitu. Sama mungkin pernah nggak kalian tuh ketika marah tuh mengeluarkan kalimat sarkas? Oh sering mbak aku. Sarkas. Aku sindiran tuh sering dan dia selalu notice kalau itu nyindir dan sebenarnya aku puas karena dia tahu itu sindiran gitu loh. Aku puas karena keluarin sindiran dan ketika dia ngeluarin sindir aku kayak enggak. Maksudku yang ini bukan yang itu gitu loh. Jadi kayak jadi double meaning. Aku itu nyindir. Kalau kamu tuh merasa sindiran ya udah aku bilang. Tapi menurutku nggak gitu. Maksudku kan bukan begitu. Gitu. Kamera jatuh. Oh ya sorry. Kalau aku lebih ke sebenarnya aku tidak berniat untuk sarkas Pak. Tapi mungkin nadanya atau cara penerimaannya dia tuh menganggap kamu sarkas ya kamu gini. Enggak loh. Misalnya kayak oke, aku yang salah. Ya kan? Aku yang teriak-teriak misalnya. Aku yang cerewet misalnya. Ya aku minta maaf. Terus dia merasa kamu sarkas gitu. Terus yaudah kamu yang salah. Yaudah aku emang salah. Yang benar cuma kamu. Salah lagi kan. Salah lagi. Gimana gitu. Tapi kamu juga bisanya kalau menurutku ya sarkas itu dalam rumah tangga tuh hanya bisa dilakukan 7 kali. Karena kalau 8 jadi kesal 008. Males. Itu kalau 8 kali. Kalau di Jogja jadi sarkem. Iya. Ya beban deh. Yang lain aja teman-teman. Dan aku tuh kemarin tuh jujur bar ngobrol karo Pak Dedi karo Papa Yu tentang ya masalah rumah tangga. Dia yang ngomong ke alah tenang wae Togor. Sok ki bakal ono mangsane di mana bojomu ki sadar. Oke, kowe nongkrong, kowe stand up ki rapopo daripada kowe main. Main judi maksudnya. Entah kui judi, entah kui medok, ngono lho. Aku berarti bisa pikir begini. Kamu kasih dua hal yang biar dia jadi berpikir stand up ini ternyata oke aja. Dilakuin aja Pak. Berarti kamu melakukan 1. Ya, micet. 2 judol itu. Dengan begitu kamu nggak usah itu stand up boleh. Oke. Wah itu licik sekali tuh Mas. Aku kepikiran itu sih. Aku bilang aja sama istriku, kamu kok keluar terus nongkrong nge-podcast stand up? Daripada aku narkoba. Oke. Daripada aku ini jadi cari pacar kayak Aura Kasih. Terus kamu gak sambil gini. Daripada anak kita namanya Arka. Arka. Kalian nggak tahu cerita dia. Gak tahu. Gak nyanda aku. Dia nggak ngikutin lambe turah. Itu lambe turah dia. Atau aku mak gosip. Iya. Mak gosip. Itu emang kamu misalkan kan dari tadi nih aku udah nih. Gilang udah, kamu gimana emang? Ya, jelasin aja nggak apa-apa pelan-pelan. Kayaknya semua orang udah tahu ya. Jadi ya aku nggak pernah punya ekspektasi nek bakal koyo ngene iki gitu loh. Maksudnya rumah tangga tuh sebegininya rumitnya gitu loh untuk masalah emosi dan segala macam. Iya bener, dan aku pun juga nggak mempermasalahkan itu Pak sebenarnya karena dari awal ki aku wes
Apa kuwi? Oh ya. Wes siap kalau emang hal kayak gini terjadi. Oke, gitu. siap. Aku siap jadi samsak. Intinya kayak Oke. gitulah. Kalau Kalau Samsak cintanya Maman. Bukan, Ini dia bukan. cuplikannya. enggak ada. Ada sih. Iya, jadi emang jadi bodoh amat maksudnya. Emang aku harus kayak gini. Oh, tinggal nanti aku ya kui cerita kayak karo Papayo, karo Mas Dedi gitu. Dapat pencerahan-pencerahan sama kalian juga, dapat pencerahan-pencerahan gitu. Tapi kadang berantem tuh ada hal yang sepele banget. Pertama aku pernah berantem gara-gara reel Instagram. Kenapa Oh itu? iso gara-gara reel Instagram gitu loh. Kenapa? Ya, simply karena Oke. simply dia ngasih reel ke aku, reel yang bagaimana cara memperlakukan istri gitu loh. Oke. Oh, istri seperti apa di dalam Islam segala macam. Dalam hatiku pengen banget aku ngirimin dia reel istri yang bikin 10.000 seminggu makan. Ikuti aku uang 10.000 untuk makan seminggu. Kadang-kadang aku Sik toh. Tapi kaya ngono kuwi iki gara-gara istri kita juga kebanyakan medsos enggak sih? Bisa jadi ya. Iya. Maksudnya kan jadi ada standar gitu loh. ya standar. Dia punya standar medsos. sendiri, punya kepinginan sendiri yang berdasarkan medsos. Ya, makanya aku bilang kita lawan dengan medsos. Tapi kadang kalau kita lawan dengan medsos, kita kena juga jadinya. Makanya nek bojoku ngirimi ra tau tak bales, ra tau tak wojo. Dia tahu nggak? Belum. Wah, ini tahu nih habis Dia ini. tahu sekarang dia nggak pernah dibaca, Mbak. Nanti yang bikin cuplikan reels ini aja ya. Langsung tak collab. Gitu. Kalian jahat sih. Tapi apa ya kalau misalkan perempuan tuh mungkin dia mempunyai standar yang pengennya begini, tapi dia satu sisi nggak tahu mesti gimana, atau dia nggak tahu cara mengkomunikasikannya gimana. Jadi kadang kalau misalnya tanya, udah kamu maunya gimana? Kamu pengen aku gimana? Iya ya. Oke, terus Gimana udah caranya? kan? Ya makanya aku nggak tahu. Terus ada momen di mana dia nge-WA, aku pengen kamu lebih dewasa. Oke. Oke. Marah lagi nih, ada momen mana? Kamu pengen aku kayak dewasa yang kayak gimana? Gimana? Maksudku tinggal omong. Aku pengen gini. Ya udah gitu loh. Aku belajar untuk itu gitu kan. Nah, tapi ini kan enggak. Jadi kan aku juga bingung. Yang standarnya seperti apa gitu loh. Ya kan? Nah, aku mau tanya nih. Apakah setiap perempuan itu selalu menyalahkan lebih dulu meskipun sebenarnya dia salah nih, tapi dia langsung mendefense dan dia counter strike gitu, menyerang balik bahwa Counter Strike. Fire. counter attack Bomb has been planted. counter attack bahwa kamu yang salah gitu gak sih? Aku tuh ngalamin banget tuh waktu pertengkaran tuh selalu setelah pertengkaran pasti istriku ngirim WhatsApp panjang, Pak. Oh iya. Wah, itu. Nah, istrimu kan penulis lah. Oh, gitu. Aku nggak suka tuh, Pak. Enggak suka Kalau kalau udah istrimu selesai penulis. bukan. Istrimu kurator. Enggak dong. Kan kalau sudah ngobrol selesai aja di sini aja gitu loh. Nggak usah Kenapa ditambahin di sini? lagi ya. Tambahin lagi kalau mau tambahin lagi ya. Aku sempat bilang kalau berantem, jangan ada WhatsApp habis ini ya. Aku bilang. Malas aku bacanya terus dia ngakuin. Selesain sekarang gitu. Mungkin keluarin sekarang. Terus lewat email. Enggak, udah itu terlalu jadul. Iya. BBM. Sama dia habis itu di ACC kan? Iya, apanya? Emailnya. Masuk spam soalnya. Iya, soalnya gini Mbak, nek aku kalau ribut lewat WhatsApp biasanya kan, kui malah justru tak nganu, Tak tandur pari. Bukan. enggak tak dung tak just Bukan. tak silent dia. Oh, dirinya apa Tapi diblokir. Enggak, tak silent biar enggak ada notifikasi masuk dulu. Karena aku juga kudu mikir ki meh bales opo, yaitu aku kudu menyusun kata-kata dhisik lho. Oh, berarti selama ini kamu kudu nyusun kata-kata dhisik karena aku kan lama banget kamu balasnya. Iya. Dan juga kamu nggak buka. Jadi ki apa? Aku nyusun kata-kata dan aku ngecat nomorku sendiri. Oh, ngirim. Dan nanti tak forward. oke. Tapi ternyata udah panjang. Lah aku ngetek neh ki. Oh iya, karena kamu sudah itu dia sudah duluan yang lebih panjang gitu loh. Betul. Ya, gimana kamu? Dan aku ki apa ya? Aku gumun karo bojoku. Nek ngetik ki iso cepet banget. Oh iya, udah biasa berarti. Udah biasa jadi CS ya. Customer Iya. service ini di online gitu. Sempet dulu pernah toh sunan ngono kuwi. Aku sampai ngetok ke laptop sik ben le ngetik luwih cepet, Pak. Sumpah aku buka WA web gue laptop aku. Tapi ketika kue nulisnya lambat dan dia banyak SMWA nih, apakah kue merasa tertekan nggak? Dalam artian apa kamu tuh kayak menekan gitu?
lebih tak highlight di itu langsung kudu tak bales. Oh, gitu. gitu. Masalah Igor kan kalau pakai laptop tiba-tiba ketik panjang laptopnya ngehang. koneksinya Rawono. Jadi nggak ada draftnya nggak ada. Dan kayaknya ramungin bojoku telepon karena HP ku rasa ditelepon. Oh itu hikmahnya gitu ya. Hikmahnya gitu ya. Sampai saat ini aku belum ganti HP ya. Kalau ngomongin WhatsApp, kalian pernah nggak diblokir istri sendiri di WhatsApp? Enggak, belum. Aku bahkan pernah diblokir gara-gara istriku marah banget sama aku. Aku ngechat nggak bisa, nggak dibalas. Padahal dia lagi di rumah mertuaku di depan rumahku. Dia kemana-mana. Pernah ya? Terus dia karena kesel sama aku, nama namaku di HP-nya adalah Bapak Gilang atau Bapak Naya. Dia ganti nomor tok karena dia nggak mau ada Bapak Naya yang dia kesal itu katanya. Dia nggak mau. Tapi kalau ganti nama aku pernah sih digituin. Diganti nama apa kamu? Mas Tidar. Mas itu masih bagus banget loh itu. Kayak masih ada masnya loh. Cuma maksudku ya my husband gitu, Ya, kayak my apa my love apa sayangku gitu. Nggak usah. Orang lagi marah ngeliat mukamu terus terusnya sayangku di samping itu nggak mau deh. Jujur bojomu nenggon Kontak. kontakmu jenenge apa? Ibu Naya. Ibu Naya. Ibu Naya. Sayang sama my wife. Sayang, Ada dua sayang nomor. sama my wife. Ada Dua nomor. Ada dua nomor. Dua nomor orang yang sama ya. Ah, Akhirnya dia yang lama. Terus aku saya itu nama dia di Instagram. sumpah Pak. Kenapa kamu nggak diganti sayang atau tambah NG doang loh itu cuma saya Yakin gitu. Apa sih arti saya Saya artinya apa sih? Santi Widya Pertiwi. Oh. Ayo nama panjang dingan udah. Oh itu nama berarti nama sejak kenalan belum ganti. Oh, Di WhatsAppnya. Sangat Saya tidak romantis kamu. Kan tidak romantis, tidak mengakui. Nama kamu di dia siapa? Mas Igor. lupa, Oh tak kirain Luf. lupa, yakin. Apa yo? Kau ora tahu ngecek apa bojomu? Jarang. Panas loh berarti. Panas Jarang. Hot. Itu Jarang. Jangan-jangan di HP-nya Santi namamu siapa tahu nggak kamu? Siapa? Saya berdua. Karena dia malas juga kan. tapi Denki adalah orang yang nggak pernah nge-save nomor HP teman-teman, Mbak. Oh berarti dia nggak pernah update story WhatsApp dong? Karena kan nggak ada yang lihat pasti. Cuman gon ibu gonku Heeh. terus apa nah ya? Ya beberapa tok Oh, gitu, nggon kalau keluarga. beberapa tok, jadi kamu kalau dia ngupload story kayak Cuma quote apa, buat kowe tok buat berarti. kowe berarti. Oh iya. Seorang suami seharusnya dari hadis Nggak ada. Nggak usah. Masbur. Masbur. Apaan? Ayat di Alkitab kan. Bukan Masbur. Enggak ada, Oh, nggak. Mazmur. Masmur. Iya Masbur. Aku mau bilang apa? Mazmur. Masmur. Oh, Mazmur. Masmur itu yang Masmur. Dia bilang Mazmur. Ya Dia Masmur. harusnya Mazmur, dia bilangnya aku dengarnya Mazbur. Oh iya Masbur aku dengarnya juga. Oh iya. Panjangnya Mas Burhan ya. Masbur. Bener. Masmur. Mazmur. Terakhir nih pernah nggak kalian dimarahin gara-gara nadamu itu loh? Oh, Oke, kamu dulu. nah aku lebih yang sering ke dia. Oh. Jadi kadang tuh ya namanya orang Padang ya. Orang Padang tuh kan straight to point gitu kan. Iya, dan Berapi-api ya. Ceplas-ceplas. emang ceplas-ceplos. logat nggak sih kalau gitu? Logat beda. Oh, beda. Cara deliverynya. Deliverynya. Deliverynya itu jadi kayak satu ya itu terkesan kayak menyalahkan langsung. Padahal mungkin maksud dia nggak begitu, tapi aku menerimanya ya kamu sih, kamu mah gitu. Apa sih ini nggak harus yang dipermasalahkan loh. Betul. Terus juga kadang dia nadanya nggak suka ngegas. Itu memang suka ngegas ya. Aku udah oke, emang suka ngegas. Cuma kadang kan kita kadang hati lagi nggak pengen digas ya. Kamu apa sih ngegas? Nah, jadilah ribut tuh gede. Oh, istilahmu ngegas ya. Kalau Iya. aku nadamu kok gitu. Nadamu itu lo salah gitu loh. Istilahnya kayak Kamu ke dia. iya, aku Iya. dia ngomong Harusnya aku C minor. Iya harusnya minor. Jadi pas dia nanya, pas aku ngomong itu kamu kok harusnya kayak kamu tuh jangan kayak gitu dong gitu loh. Belibet dia. Aku beneran marah kayaknya. Kamu tuh jangan kayak gitu. Udah aku bilang begini. Kamu kok nadanya gitu? Harusnya gimana? Kamu dong jangan gitu gitu. Kalau aku gini, Pak. Aku nada nggak pernah dipermasalahkan. Muka, Ekspresi. ekspresi. Kadang kan kita nggak sekedar ya kalau ekspresi ya. Kadang aku apa tuh? Ngapa dadak kok ngono kuwi raine? Oh iya, aku punya saran. Kamu pakai topeng Rey Mysterio. Nggak kelihatan. Tapi kemarin Igor nih Pak dimarahin sama istrinya kan. Pas kita lagi berempat tuh. Igor tuh kayak gimana? Kayak orang yang tidak, ya mungkin Igor menghindari perdebatan positifnya, menghindari perdebatan. Betul, Dan itu di ruang publik ya. Ya. Jadi menjaga itu. Cuma ekspresinya dia tuh kayak terima-terima aja dimarahin.
Gitu-gitu dia. Ya Allah God. Mungkin kalau kita kayak apaan sih gitu kan. Jangan gini. Cuma nanti di rumah aja. Aku bilang kadang soal itu kalau istriku kesal tuh. Kadang kalau nggak ada orang baru, kamu apa tuh maksudnya tadi ya? Padahal masih di jalan ya. Padahal masih di jalan. Iya. Maksudnya yang nadamu itu tuh apa? Dia lebih tinggi, lebih ngegas. Jadi tinggi ngegas tuh disebut nadamu jangan gitu. Jadi kayak dia nerima nada yang aku sebenarnya biasa aja, tapi dia bilang kok marah. Nadanya salah berarti kan maksud dia. Nadanya harusnya nggak gitu, biasa aja. Kamu kok nadanya kayak marah gitu. Sering banget loh berantem gara-gara nada gitu loh. Nah itulah. Padahal kalau aku sesuai nadanya aku lolos Indonesian Idol. berarti logatmu istrimu menerima bahwa logatmu yang suka ngegas gitu. Oh susah adaptasinya Pak, lama Pak. Iya, apalagi kalian berdua kan sama-sama punya pasangan Sumatera. Ya, dia nggak Dia yang Jawa dong. Sumateranya. Dia yang Sumatera. Dia yang Sumateranya. Itu Padahal kan Sumatera emang agak lugas lah, bahasanya tuh lugas gitu. Cuma lugas tegas. mungkin kondisi kita lagi tidak pengen dengan nada yang seperti itu mungkin ya. Betul. Jadi kayak kamu itu timbul. Jadi kayak ada keributan. gitu. Kadang juga beneran aku kayak kesel gitu kamu ngomong nada itu, tapi aku gak mau bermasalah toh. Aku bilang enggak, aku gak marah gitu. Jadi aku gituin aja gitu. Ya udah selesai nggak apa-apa gitu. Padahal aku marah, simpen aja daripada berantem. Karena kadang aku pun juga gitu Pak. Nek wis kono kowe melu nesu malah melu nesu. Nah itulah. Nah itu aku ya. Tapi ya mungkin dibilang kok sarkas sih ngono. Aku sering sarkas tapi aku diam aja. Gimana? Iya, contohnya. Baik Bu. Iya, baik, siap. Ya, Tak kono ki koyo. Oh itu sarkas itu Pak? Iya. Itu sarkas itu ngeselin tuh malah. Iya. Kayak marah ya. Kayak memberhentikan. Padahal kan istri itu kalau sudah itu pengen ditimpalin, pengen biar dia ada effort lagi untuk nimpalin lagi untuk perdebatan. Biar dia menang. Perdebatan itu yang dicari. Teman-teman, ngalah bukan berarti kalah. Tapi kekalahan merendah untuk meroket. Roket chicken. Udah ya.